Pernah nggak sih kita kepikiran kalau penggalangan dana itu bisa lebih dari sekedar minta-minta uang? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah kerangka kerja yang unik banget yang melihat fundraising itu sebagai sebuah tindakan spiritual yang akarnya ada di keyakinan dan hubungan antar manusia. Sebuah pendekatan yang bisa dibilang benar-benar transformasional. Dan pertanyaan inilah yang jadi inti dari obrolan kita. Apa fundraising itu cuma sebatas transaksi, kasih terima, selesai? Atau bisa jadi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih bermakna? Kerangka kerja yang mau kita bedah ini jelas banget. Percaya sama pilihan yang kedua. Oke, biar gampang, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari mengubah cara pandang kita, melihat fundraising sebagai tindakan sakral. Terus kita gali landasan teologisnya, lanjut ke 6 hak praktisnya, lalu kita lihat pergeseran dari transaksi ke relasi, dan akhirnya kita lihat apa sih hasil transformasional yang jadi tujuannya. Sip, bagian pertama. Hal yang paling fundamental adalah kita harus geser dulu cara pandang kita. Kerangka ini ngajak kita untuk berhenti melihat penggalangan dana cuma sebagai tugas duniawi buat ngumpulin duit. Bukan, ini adalah sebuah tindakan yang sakral. Pergeseran perspektif ini penting banget. Intinya tuh gini, kita pindah fokus. Dari yang tadinya cuma mikirin berapa jumlah uang yang masuk, sekarang kita fokus ke hubungan tulus yang dibangun. Jadi bukan lagi soal transaksi sesaat, tapi soal kemitraan jangka panjang, yang dasarnya itu nilai-nilai yang kita pegang bersama. Nah, pertanyaannya, ide sakral ini datangnya dari mana sih? Oke, sekarang kita akan gali lebih dalam ke landasan teologisnya, akar spiritual yang jadi penopang seluruh bangunan kerangka kerja ini. Dan ternyata landasannya ada di dalam ayat Al-Quran ini. Kalau kita perhatikan, ayat ini bukan cuma anjuran biasa loh. Ini beneran kasih arahan yang sangat spesifik soal tujuan, dan yang lebih penting, dampak spiritual dari tindakan memberi itu sendiri. Nah, yang menarik banget ayat ini tuh kayak ngasih kita 4 langkah proses. Dimulai dari mengambil zakat, yang kemudian berlanjut membersihkan dan menyucikan si pemberi, sampai akhirnya tindakan itu jadi sumber ketentraman jiwa buat mereka. Jauh banget kan dari sekedar transfer harta? Inilah yang disebut sebagai landasan normatif teologis. Kedengarannya mungkin agak rumit ya, tapi gampangnya gini. Prinsip-prinsip dari kitab suci ini adalah fondasi yang kokoh yang nggak bisa ditawar-tawar. Semua strategi, semua teknik penggalangan dana harus dibangun di atas fondasi ini. Oke, dari fondasi yang super kokoh tadi, sekarang kita naik ke lapisan berikutnya. Lapisan yang menerjemahkan ide-ide teologis tadi jadi serangkaian aturan praktis. Sesuatu yang bisa langsung kita kerjakan. Nah, ini dia yang disebut 6 hak dalam penggalangan dana. Semacam checklist praktis, gitu. Ada orang yang tepat untuk donatur yang tepat, memberikan hadiah yang tepat untuk program yang tepat di waktu yang tepat, dan tentunya dengan cara yang tepat. Kalau ke-6 elemen ini pas, klop semua, barulah prosesnya bisa kita sebut efektif dan etis. Sekarang kita masuk ke lapisan strategisnya, di mana teori mulai ketemu sama praktek di lapangan, dan di sini fokusnya bergeser secara radikal. Dari yang tadinya cuma mikirin transaksi, sekarang kita fokus membangun relasi. Ini bukan lagi soal donasi sekali jalan, tapi soal membangun kemitraan untuk jangka panjang. Di slide ini kelihatan jelas banget bedanya. Pemberian transaksional itu fokusnya cuma ke jumlah, interaksinya sekali aja, dan rasanya dingin, impersonal. Bandingin sama pemberian relasional, fokusnya itu pada perjalanan si donatur, kemitraannya jangka panjang, dan yang paling penting, rasanya jauh lebih bermakna. Ini pergeseran mindset yang luar biasa. Jadi, gimana caranya membangun hubungan yang kuat ini? Nah, ada 3 pilar utamanya. Pertama, kualitas hubungan itu sendiri. Kedua, komitmen jangka panjang, baik dari kita maupun dari donatur. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Donatur harus merasa kalau pemberian mereka itu punya makna, dan mereka bisa lihat langsung dampaknya. Pendekatan relasional yang barusan kita bahas inilah yang jadi lapisan strategis dan manajerialnya. Lapisan ini dibangun persis di atas landasan teologis yang tadi kita bahas di awal. Jadi ini memastikan kalau semua strategi dan praktik kita di lapangan itu sejalan sama nilai-nilai inti yang kita yakini. Oke, kita udah bahas fondasinya, udah bahas strateginya, terus ujung-ujungnya buat apa sih semua ini? Apa hasil akhir yang mau kita capai? Mari kita lihat tujuan utama dari keseluruhan kerangka kerja transformasional ini. Dan inilah tujuan utamanya, transformasi spiritual. Keren banget kan? Jadi ini bukan lagi soal organisasi yang dapat dana, tapi soal donaturnya yang mengalami pertumbuhan. Tindakan memberi itu sendiri jadi sarana untuk memperkaya kehidupan spiritual mereka, memperdalam koneksi, dan memurnikan niat. Jadi pada akhirnya, kerangka kerja ini ngajarin kita satu hal penting. Tujuan utamanya itu bukan cuma pendanaan program.
Tujuannya adalah menciptakan perubahan positif yang awet, buat organisasinya, buat tujuan baiknya, dan yang terpenting buat jiwa para donatur itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah ini adalah masa depan dari filantropi?